Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pertama kita ambil absen terlebih dahulu ya. Rila Dinasti. Hadir, Bu. Ratu Felina. Hadir, Bu. Kita Ramadhani. Hadir, Bu. Suci Sudirman. Hadir, Bu. Pada pertemuan minggu lalu kita telah mempelajari mengenai kebudayaan pada masa praaksara. Di sini siapa yang masih ingat dan bisa menjelaskan materi minggu lalu? Saya, Bu. Kepada Suci Sudirman dipersilakan untuk menjelaskan kepada teman-teman. Nilai-nilai budaya pada masa praaksara di Indonesia. Yang pertama yaitu nilai gotong royong. Dalam pola hidup berkelompok, manusia purba telah menerapkan budaya gotong royong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Budaya gotong royong telah diterapkannya pada masa berburu dan meramu makanan. Yang kedua yaitu kreatif dan inovatif. Dalam menciptakan alat kebudayaan, manusia purba selalu menerapkan prinsip kreatif dan inovasi. Mereka berhasil memberikan inovasi pada alat kebudayaan seperti batu, tulang, hingga logam. Selain itu, manusia purba juga mampu memberikan variasi terhadap alat kebudayaan dalam segi bentuk dan fungsi. Yang ketiga yaitu resilius. Nilai resilius pada masa praaksara didominasi oleh kepercayaan, animisme, dinamisme, dan tetonisme dalam menjalankan kehidupan. Manusia purba selalu berpedoman untuk melakukan hal-hal kebaikan sesuai dengan nilai spiritual yang mereka anut. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dari saudara. Semoga teman-teman yang lain bisa memahami materi yang telah saudara sampaikan. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Mengenai standar kompetensi dari materi ini yaitu menganalisis dan mendeskripsikan proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kompetensi dasar dari materi kita pada pagi ini yaitu yang pertama menganalisis berbagai teori mengenai proses masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua yaitu mengolah informasi tentang proses masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan. Indikator yang harus dicapai pada pembelajaran pada hari ini yaitu mengenai mendeskripsi kesatria dan sudra dalam proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua yaitu mendeskripsikan arus balik mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Seperti yang telah kita lakukan pada PPT yang kita share di grup, Anda semua bisa mempelajarinya terlebih dahulu. Silakan untuk dilihat gambar yang telah disajikan di PPT. Sebelum mendiskusikan materinya terlebih dahulu, Ibu di sini akan menjelaskan mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha. Menurut ahli sejarah, proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia dikemukakan dalam dua bagian. Yang pertama, masyarakat Nusantara yang berperan pasif. Yang kedua, yaitu masyarakat Nusantara yang berperan aktif. Maksud dari masyarakat Nusantara yang berperan pasif di sini yaitu proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia dikembangkan oleh masyarakat India dan Cina yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha itu sendiri. Nah, sementara untuk masyarakat Indonesia yang berperan aktif, di sini maksudnya yaitu agama Hindu-Buddha di Indonesia masuk karena adanya masyarakat Nusantara yang belajar ke orang India dan Cina mengenai
agama Hindu-Buddha, lalu menyebarkannya ke Indonesia. Dari kedua hal tersebut muncullah teori tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha, yaitu tentang teori Brahmana, Waisa, Ksatria, Sudra, dan teori arus balik. Dari gambar yang disajikan, siapa yang bisa menjelaskan mengenai teori Brahmana? Saya, Bu. Saudara dipersilakan untuk menjelaskan mengenai teori Brahmana. Teori Brahmana adalah teori yang menyatakan bahwa masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Teori ini dilandasi pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Teori ini yang hampir semuanya menggunakan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Selain itu, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia karena peran serta golongan Brahmana yang didukung oleh kebiasaan ajaran agama Hindu. Seperti yang kita ketahui, bahwa ajaran agama Hindu yang utuh dan benar hanya boleh dipahami oleh para Brahmana. Pada masa itu, hanya orang-orang golongan Brahmana lah yang dianggap berhak menyebarkan ajaran agama Hindu. Para Brahmana diundang ke Nusantara oleh para kepala suku, kemudian diminta untuk mengajarkan agama Hindu-Buddha ke masyarakat sekitar. Teori yang kedua yaitu teori Sudra. Teori Sudra menjelaskan bahwa penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh para kaum Sudra atau Buddha yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Mereka menetap dan menyebarkan agama mereka pada masyarakat pribumi, sehingga terjadilah perkembangan yang signifikan terhadap kepercayaan mereka yang awalnya animisme dan dinamisme menjadi kepercayaan pada ajaran agama Hindu-Buddha. Sekian, Bu. Baiklah, untuk teori selanjutnya yaitu teori Ksatria. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai teori Ksatria yang telah disajikan dari gambar tersebut? Saya, Bu. Kepada kita silakan untuk menjelaskan teorinya. Baik, Bu. Menurut teori Ksatria ini yang membawa agama Hindu, Buddha, dan kebudayaannya ke Nusantara adalah kaum Ksatria dari India. Faktor yang memperkuat teori ini adalah pada saat itu terjadi perperangan di India dan orang India mengalami kekalahan. Jadi mereka melarikan diri ke beberapa wilayah yang termasuk Nusantara. Namun teori ini juga memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah tidak mungkin rakyat Indonesia bisa memberi kedudukan yang mulia pada kaum Brahmana yang melarikan diri ke Indonesia itu, sedangkan di Indonesia juga memiliki raja dan pemimpin mereka sendiri. Yang mana raja dan pemimpin itu memiliki kelebihan dibanding masyarakat biasa. Selain itu, sebelumnya masyarakat India melalui kerajaan Kolomandala telah menyerang kerajaan Sriwijaya sebanyak 2 kali. Sekian, Bu. Selanjutnya yaitu teori arus balik. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai teori arus balik? Saya, Bu. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai teori arus balik. Teori arus balik ini mengatakan bahwa ajaran agama Hindu dan Buddha itu disebarkan oleh orang-orang Indonesia sendiri yang pergi belajar ke India untuk menimba ilmu dan menyebarkan agama tersebut ke Indonesia. Teori ini dipelopori oleh F.D.K. Bosch. Dia mengatakan bahwa penyebaran agama Hindu dan Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif dari masyarakat Indonesia sendiri. Hal tersebut terlihat bahwa tertuang dalam prasasti Nandala yang menyebutkan bahwa Raja Balaputra Dewa dari Sriwijaya telah meminta kepada Raja di India untuk dibuatkan sebuah wihara di India sebagai tempat untuk belajar orang-orang Indonesia di India. Hal tersebut disetujui oleh Raja India dan setelah belajar di India, orang-orang Indonesia menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia yang dilakukan oleh para cendekiawan atau kaum terpelajar
Sehingga banyak agama Hindu dan Buddha pada saat itu menganut agama, banyak kerajaan di Indonesia menganut agama Hindu dan Buddha. Sudah, Bu. Baiklah, teori selanjutnya yaitu teori Weisha. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai teori ini? Saya, Bu. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori Weisha. Teori Weisha berperan aktif menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Maaf, Bu, berperan pasif maksudnya. Kepulauan Indonesia merupakan jalur perdagangan dari Tiongkok menuju Timur Tengah. Pada awal mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada masa itu, jalur perdagangan hanya bisa dilalui di jalur laut. India pun singgah beberapa bulan di Indonesia. Interaksi yang cukup lama antara pedagang India dan pribumi secara tidak langsung mempengaruhi sistem kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Para pedagang tersebut memperkenalkan agama Hindu-Buddha ke pribumi dengan cara berdagang dan juga ada melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan mereka tersebut, mereka memperkenalkan kebudayaan India yang kental dengan agama Hindu. Sudah menjelaskan mengenai teori-teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha. Dari teori tersebut akan muncul pertanyaan teori manakah yang paling benar dan penyebaran agama Hindu-Buddha. Di sini siapa yang bisa menjelaskan mengenai teori yang paling akurat dan benar di antara teori masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha? Apakah tidak ada? Ya, Menurut saya teori yang paling tepat itu tuh teori Weisha, karena saat itu perdagangan yang bertransaksi di Nusantara banyak yang menetap dan mulai beradaptasi dengan pribumi serta mulai menyebarkan pengaruhnya. Teori apa yang disampaikan oleh Ratu, adakah yang atau mengungkapkan pendapatnya sendiri? Kita Menurut saya yang paling benar itu teori Brahmana, Bu, karena yang mempelajari agama Hindu-Buddha pertama kali itu tentu kaum Brahmana, dan mereka yang bisa menyampaikannya kepada yang lain. Dan Bu. Apakah ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak, Bu. Jadi, teori apa yang paling benar? Dan bisa dibuktikan. Untuk saudara Despita, kenapa Anda yakin bahwa teori Brahmana itu merupakan teori yang paling benar? Karena kaum Brahmana tidak boleh menyeberangi laut. Saya yakin dengan teori ini karena adanya bukti-bukti seperti terdapat koloni India di Malaysia dan di pantai timur Sumatera yang populer dengan namanya Kampung Keling, yang banyak ditempati oleh orang Keling dari India Selatan yang memerlukan kaum Brahmana untuk upacara agama seperti upacara perkawinan dan upacara kematian, Bu. Ini apakah ada yang ingin lebih menanggapi atau menambah mengenai jawaban yang disampaikan oleh saudara Despita? Sudirman gimana? Apakah setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Ratu dan Despita? Atau Kalau saya sendiri lebih setuju dengan teori Brahmana, Bu. Kenapa? Karena kaum Brahmana lah yang pertama kali mengajarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Dan kaum Brahmana ini yang telah paham sekali dengan agama Hindu-Buddha, berbeda dengan teori-teori yang lainnya, karena belum tentu dari kaum-kaum lainnya itu bisa mengerti dan paham betul dengan agama Hindu-Buddha. Sedangkan kaum Brahmana ini telah
dijamin sekali kalau mereka sangat ahli dan mengetahui betul tentang agama Hindu-Buddha. Kalau mengenai teori arus balik, gimana pendapat saudara mengenai teori itu? Apakah teori itu bisa dipercaya? Sebenarnya semua teori tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebetulnya semua teori itu pasti ada buktinya masing-masing. Jadi tidak bisa menganggap satu teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha itu tidak benar. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu didukung oleh beberapa teori. Yang pertama ada teori Brahmana, di mana menurut teori ini masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha dibawa oleh kaum Brahmana yang datang ke Indonesia, yang diundang oleh raja-raja yang ada di Indonesia karena ketertarikannya terhadap agama Hindu-Buddha. Selanjutnya yaitu teori Waisya, di mana menurut teori Waisya ini agama Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang. Sementara selanjutnya itu teori Kesatria. Menurut teori Kesatria ini agama Hindu-Buddha itu dibawa oleh kaum Kesatria yang pergi berperang ke Indonesia. Dan teori arus balik. Teori arus balik ini menunjukkan peran aktif dari bangsa Indonesia sendiri untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha, sehingga setelah ia mendalami dan mempelajari agama Hindu-Buddha ini, barulah ia sebarkan ke Indonesia. Sementara untuk teori Sudra, menurut teori Sudra, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia diawali oleh kaum Sudra atau Buddha yang berimigrasi ke wilayah Nusantara. Seperti yang dikatakan oleh saudara Suci tadi, bahwa setiap teori yang disampaikan oleh para ahli memiliki bukti yang didukung oleh kebenarannya sendiri. Jadi kita untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Adakah yang ingin bertanya sebelum pembelajaran diakhiri? Tidak, Bu. Ya. Cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.